You're my way calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Hai Mika. Saya Eni Sangat Takabiakan sebagai moderator 1 di podcast kali ini. Nah, perkenalkan nama saya Umu Uzma sebagai pemateri pada podcast hari ini. Perkenalkan, saya Nicholas Satya Simbiri Miliada sebagai moderator 2. Nah, hari ini kita akan membahas seputaran alga ya teman-teman. Jadi kan Kak Umu, mungkin untuk bidang kelautan ini sudah sering kita dengar ya. Tapi untuk orang awam dan khususnya juga penonton kita yang luar biasa dari berbagai jurusan atau bidang, kan mereka belum ngerti nih apa sebenarnya alga. Jadi kami mau tahu nih Kak Umu, sebenarnya alga itu apa sih di bidang kelautan kita ini? Nah, ini topik yang menarik ya teman-teman. Kita akan bahas terkait dengan alga. Nah, alga itu sendiri merupakan organisme autotrofik yang hidup, yang sebagian besar hidupnya itu di perairan kayak ini. Nah, terus alga itu membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Nah, kalau alga terus sendiri itu juga merupakan tumbuhan yang tidak sejati. Yang dikatakan tidak sejati itu merupakan daunnya itu tidak terlihat yang mana daun nih, yang mana akar, yang mana batang gitu, tidak bisa dibedakan. Nah, Kak Niko. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan, kita bedakan nih ketika pohon apel sama alga. Nah, kalau pohon apel kan kelihatan tuh yang mana batangnya, yang mana daunnya gitu, dan yang mana akarnya. Nah, beda dengan alga, kita tidak bisa membedakan yang mana nih, yang mana nih, yang mana nih daunnya, yang mana nih akar, batang gitu kayak nih. Oh, jadi singkatnya memang seperti yang kakak bilang tadi nih, alga itu tumbuhan sejati yang kita nggak bisa melakukan perbandingan ya, mana daun, mana batang. Yang tidak sejati gitu. Jadi sangat jelas ya diketahui bahwasanya kalau pohon sejati itu nggak bisa dibandingkan mana batang akar, sedangkan kalau pohon biasa ya kita tahu mana batang dan daunnya. Betul kayak ini. Oh iya Kak menurut kakak nih, struktur tubuh alga sendiri itu gimana sih menurut kakak? Nah, kalau untuk struktur tubuhnya itu, nah kita ambil dua struktur tubuh utama dari alga nih. Nah, yang satunya mikroskopis, yang satunya makroskopis nih Kak Niko. Nah, yang mikroskopis itu kan yang tidak bisa kita lihat secara mata telanjang, kayak kita tuh nggak bisa melihat alga itu ada di situ gitu secara langsung. Nah, kita harus menggunakan alat bernama mikroskop untuk melihat alga tersebut. Contohnya tuh fitoplankton. Nah, ada salah satu lagi yang makroskopis. Nah, alga yang bersifat makroskopis, salah satu contohnya tuh rumput laut. Rumput laut kan biasanya ada di sekitaran tepi-tepi pantai gitu kan Kak Niko. Nah, jadi begitu Kak Niko. Nah, kalau misalnya untuk struktur tubuhnya tuh bervariasi Kak Niko. Bervariasi ya? Iya, sangat bervariasi. Nah, kalau bentuk tubuhnya tuh ada yang seperti benang, ada yang seperti lembaran-lembaran kecil. Nah, ada juga yang dia tuh seperti koloni-koloni yang menumpuk-numpuk gitu kayak nih. Jadi begitu Kak Niko kalau untuk struktur tubuhnya. Begitu ya Kak Umu. Terus untuk habitatnya sendiri tuh gimana ya Kak Umu? Karena kan nggak mungkin dia nih tumbuh di bebatuan, ataukah ada gitu Kak Umu? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Nah, kalau misalnya untuk habitatnya seperti yang saya bilang tadi, kalau alga ini itu sendiri merupakan hewan yang hidup di perairan. Sebagian besarnya tuh hidup di perairan gitu Kak ini. Nah, tapi kalau misalnya ada beberapa jenis alga yang hidup di dia tuh tempat-tempat lembab kayak ini. Nah, seperti contohnya tuh pohon-pohon yang sudah membusuk gitu. Terus dia tuh di kulit-kulit pohon gitu, tapi tempat-tempat yang lembab. Nah, kalau misalnya yang di perairan biasanya air laut, air tawar. Nah, kalau air tawarnya tuh ada danau, ada sungai gitu. Oh, berarti dia di perairan tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan tumbuh juga di tempat lembab seperti pohon yang sudah membangkai gitu ya Kak Umu. Iya, betul kayak ini. Luar biasa Itu ya Kak Iya. Terus kalau peran ekologisnya Kak Nah, kalau peran ekologis nih, kan seperti kita tahu bahwa salah satu
contoh dari alga tersebut adalah fitoplankton nih Kak Niko. Nah, yang dimana fitoplankton tersebut merupakan makanan dari zooplankton. Nah, zooplankton akan dimakan dari ikan-ikan kecil dimakan ikan besar. Nah, yang menjadi yang dimana kesimpulannya itu alga tersebut sebagai produsen utama rantai makanan nih Kak Niko. Iya. Nah, selanjutnya itu sebagai dia itu bioindikator suatu perairan gitu. Nah, tapi untuk beberapa jenis alga nih Kak Eni. Nah, ada beberapa jenis alga ketika dia di perairan tersebut. Nah, perairan tersebut akan terlihat sangat bagus gitu, sangat bagus untuk beberapa biota yang hidup di perairan tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya sejenis alga yang bagus itu hidup di perairan tersebut, nah ikan-ikan yang ada di situ maka akan kayak bagus gitu kehidupan di situ gitu Kak Eni. Oh, jadi bisa dijadikan suatu patokan gitu ya Kak? Iya. Jadi kalau udah ada alga itu, tumbuhan itu, berarti perairan di situ bisa terbilang bagus ya. Ya. Kualitas perairannya udah bagus gitu. Bisa menjadi satu patokan untuk kita nggak usah ngukur-ngukur lagi ya ke kebagusan atau kejernihan airnya Air gitulah ya tersebut, Kak. ya, Oke. betul. Thank you Kak Umu. Terus untuk reproduksi alga itu sendiri gimana ya Kak? Karena kan saya sendiri kurang ngerti gimana reproduksinya. Kalau untuk reproduksinya nih ada dua. Ada reproduksi secara seksual dan reproduksi secara aseksual. Nah, kalau yang aseksual itu ada seperti pembelahan diri. Nah, pembelahan diri kakak ini pernah dengar cacing pipih yang pernah belah-belah diri gitu? Iya, pernah. Nah, alga juga seperti itu, dia melakukan pembelahan diri. Sama kayak amuba dong. Iya, betul Kak Niko. Lebih ke gitu ya. Ya, dia pembelahan diri. Dan ada juga secara spora. Nah, sporanya itu seperti ada seperti di batang-batangnya itu. Nah, ketika sporanya itu terbawa arus, nah maka akan tumbuh tunas baru gitu. Begitu Kak ini. Nah, ada juga yang secara seksual. Nah, kalau yang secara seksual itu seperti yang kita tahu harus memiliki alat kelamin, alat kelamin jantan, alat kelamin betina, begitu Kak Niko. Gitu ya Kak. Ya. Dari alga sendiri itu Kak, dampak negatifnya ada nggak sih Kak? Mana atau membahayakan gitu? Sudah pasti ada Kak Niko. Nah, kalau misalnya nih Kak Niko sama Kak ini pernah dengar blooming alga nggak sih? Pernah kok. Nah, blooming alga itu berdampak sangat negatif di perairan bahkan bagi kita manusia. Nah, kalau misalnya di suatu perairan terjadinya blooming alga atau letupan alga yang secara berlebihan dan akan menutup matahari, akan menghambat matahari masuk ke perairan tersebut Kak Eni. Nah, kalau misalnya matahari terhambat masuk, ya otomatis kan kadar oksigen terlarut yang di perairan tersebut akan berkurang gitu. Nah, jadi itu akan membuat ikan-ikan yang ada di perairan tersebut akan mati. Sangat membahayakan juga ya Kak? Iya, sangat membahayakan. Karena kan tertutupi tuh permukaan perairannya. Iya, tertutupi, itu sangat membahayakan kalau blooming alga itu tersebut. Nah, ini kan dampak negatif nih dari alga tersendiri. Iya. Jadi apakah alga ini ada manfaatnya bagi manusia Kak Umu? Sangat banyak, kecuali ini gini kayak ini. Kalau misalnya itu tergantung kreativitas kita sebagai manusia nih. Okay. Nah, kalau misalnya kita sebagai manusia kreatif, kita manfaatkan nih alga yang ada di perairan bisa menjadi kosmetik kayak ini. Terus bisa menjadi makanan. Nah, kami pernah dulu buat boba dari anggur laut. Boba dari anggur laut? Iya, boba dari anggur laut itu praktikum pada tahun 2024 kemarin gitu. Nah, selanjutnya ada bisa dimanfaatkan sebagai kosmetik. Nah, kosmetik tadi biasanya bisa jadi masker, begitu. Itu apa Kak? Kayaknya spirulina. Nah, masker ya? spirulina itu salah satu pemanfaatan alga gitu. Kemarin memang ada dengar gitu kan, cuman nggak tahu lebih dalam. Iya, Ternyata itu dari alga juga ya. Iya, Luar biasa ya. Luar biasa juga berarti si alga ini ya Kak? Iya, berarti itu sangat luar biasa. Berarti dia tergantung Tergantung ke dari kreativitasan Iya, betul. masyarakatnya tersendiri.
pastinya itu juga membantu ya untuk perekonomian mereka. Ya, kalau sangat mereka membantu ketika kita bisa memanfaatkan alga tersebut secara maksimal. Nah, akan membantu perekonomian nih ya. Nah, yang dimana kalau kita buat jadi masker bisa dijual gitu. Sangat manfaat banget ya Ya, berarti sangat alga ya. bermanfaat. Dari dia apa namanya, rantai makanan terendah, Iya, rantai makanan. bisa dijadikan UMKM juga. Iya, bisa Iya, dijadikan iya, iya. UMKM. Ngeri betul. bagus Betul. bagus. Oh iya Kak, sebelum jauh nih Kak, saya ada ketinggalan nih Kak, Oh, ya boleh Kak. tentang Kak Niko. klasifikasi alga tersendiri gimana sih Kak? Nah, kalau untuk klasifikasinya itu ada beberapa Kak Niko. Nah, yang pertama tuh ada divisi Chlorophyta. Nah, Chlorophyta itu merupakan alga hijau. Alga hijau salah satu contohnya itu Chlorella sp. Chlorella sp. Iya, begitu Kak Niko. Nah, ada juga yang Rhodophyta. Itu Rhodophyta alga merah. Nah, kalau misalnya kita membedakan alga itu terlihat dari warna-warnanya Kak Niko. Nah, kalau Rhodophyta itu kan alga merah. Salah satu contohnya tuh Euchema cottoni, Euchema sp begitu. Nah, selanjutnya ada Phaeophyta. Nah, Phaeophyta itu merupakan alga coklat Kak Niko. Nah, salah satu contohnya itu Pinularia sp gitu Kak Niko. Nah, ada juga Cyanobacteria. Nah, yang dimana alga Cyanobacteria itu merupakan alga biru hijau. Nah, iya biru hijau. Kalau misalnya kita lihat tuh biasanya warnanya agak biru, agak hijau gitu. Itu kalau misalnya kita mau mengklasifikasikan alga itu terlihat dari warna-warnanya begitu. Terus bentuk-bentuknya juga Kak Niko. Itu nama ilmiahnya tadi semuanya Iya, Kak. itu nama ilmiahnya. Kok bisa beda-beda nama ilmiahnya Kak? Tergantung dari warna-warna serta jenis-jenis alga tersebut. Nah, kalau misalnya yang Chlorophyta tadi kan alga hijau. Nah, Chlorophyta itu bahasa ilmiah, alga hijau itu biasa bahasa yang sering kita sebut dalam bahasa Indonesia begitu. Gitu ya, bahasa Kak. lokal juga Ya, gitu ya bahasa Kak. lokal gitu. Itu tergantung nama penemu juga nggak sih Kak? Ya, itu tergantung penemunya. Tergantung penemunya. Luar biasa ya Luar materi kita biasa, hari ya. ini. Iya. Dalam banget ternyata tentang alga ini, bukan sekedar manfaat negatifnya aja yang kita Iya. ketahui. Ternyata banyak ya dampak Banyak sekali positifnya. manfaatnya. Bisa menjadi UMKM, bisa menjadi sumber penghasilan lah untuk Betul masyarakat Kak Eni, yang betul. berkreativitas begitu. Iya, Nah, betul. sebelum podcast kita hari ini kita akhiri Kak jadi bisa nggak disimpulkan secara keseluruhan nih kesimpulan dari alga ini nih untuk teman-teman penonton kita yang lainnya, biar mereka lebih paham lagi, kita rangkum lagi gitu. Nah, yang paling sederhananya itu alga itu merupakan organisme fotosintetik yang bisa dimanfaatkan secara ekologis dan ekonomisnya. Itu yang paling sederhananya gitu, yang paling bisa kita ingat gitu. Nah, kayak seperti kalau misalnya ekologisnya yang perairan gitu. Nah, kalau misalnya ekonomis kan bisa kayak UMKM tadi, tergantung dengan pemanfaatan alga tersebut gitu. Begitu Kak Eni. Luar biasa ya. Sangat luar biasa alga tersebut. Kalau misalnya pembahasan alga ini mungkin nggak habis-habis nih karena masih banyak nih. Iya. Kayak dalam banget materi Dalam kita banget kali nih ini. materi alga tersebut gitu. Gimana Bang Niko tanggapannya? Keren. Ya, ini keren banget sih kalau misalnya bahas alga gitu. Nah, kita nggak ada. Oke teman-teman, jadi hari ini kita udah bahas tentang alga ya. Sangat luar biasa penjelasan tentang alga. Thank you ya Kak Umu Iya, untuk makasih. materinya hari ini. Saya dan juga Bang Niko. Oke, kami Kak sangat-sangat Niko. makin dalam lah ngerti tentang alga ini ya Bang Niko. Iya, Karena saya betul. pribadi cuman tahu alga itu ya tumbuhan biasa gitu aja, nggak Iya, tahu manfaat-manfaatnya, cuman dengar-dengar sedikit gitu ya. Apalagi teman-teman kita yang tidak berkuliah di bidang ilmu kelautan, tentunya Betul. mereka nggak ngerti nih apa itu alga sebenarnya. Tapi karena video edukasi kita ini, mereka jadi paham, oh singkatnya alga itu begini. Iya. Oke, thank you ya Kak Umu Iya, untuk materinya makasih. hari ini. Kami sangat berterima kasih. Jadi saya ini sangat takabiakan. Saya Umu Uzma MZ. Saya Nicholas. Kami pamit undur diri. Sekian. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.